Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak stuck, kayak kejebak di satu situasi yang bikin capek banget, yang nguras energi, tapi anehnya kamu nggak bisa pergi? Atau mungkin nggak berani ya? Nah, kenapa bisa gitu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini dia nih, intinya, sebuah kalimat yang mungkin kedengerannya nyelikit ya, tapi seringkali bener banget. Ini tuh bukan soal kamu betah atau nyaman, sama sekali bukan. Tapi ini soal emosi yang kuat banget yang sering kita nggak sadari, yaitu rasa takut. Ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa ya kok banyak banget dari kita yang milih buat bertahan di situasi yang udah jelas-jelas bikin sengsara? Apa sih sebenarnya yang nahan kita di sana? Yuk kita dalemin lagi. Oke, pertama, kita kenali dulu yuk tanda-tandanya. Coba deh kamu dengerin kira-kira ada yang relate nggak sama kondisi-kondisi ini. Misalnya soal kerjaan. Kamu punya kerjaan, gaji ada, cicilan aman, kelihatannya dari luar, wah, hidupmu oke-oke aja. Tapi nyatanya, tiap hari tuh rasanya energi kamu habis bukan buat kerja, tapi buat nungguin jam pulang. Bener nggak? Atau mungkin soal hubungan. Dulu isinya ketawa-ketawa, sekarang cuma diam-diaman yang aneh atau malah berantem terus yang bikin capek hati. Bareng-bareng sih, tapi kok malah ngerasa lebih sepi ya? Udah kayak kewajiban aja, bukan lagi cari bahagia. Bisa juga di lingkungan loh, entah itu teman-teman atau keluarga, yang bikin kamu tuh harus pakai topeng terus. Nggak bisa ngomong apa yang bener-bener kamu pikirin, nggak bisa jadi diri sendiri, karena takut dijudge, takut nggak diterima. Nah, ini nih bagian paling anehnya. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, kamu tuh tahu ini nggak sehat. Kamu sadar ini ngerugiin kamu. Tapi, kamu tetap di situ. Loh, kok bisa? Jadi apa sih yang sebenarnya nahan kita? Kalau kita udah tahu kondisinya nggak oke, kenapa kita nggak cabut aja? Yuk kita bongkar akar masalahnya, yaitu rasa takut itu sendiri. Jadi perlu ditegasin lagi ya, ini tuh bukan karena kamu nggak sadar. Kamu tahu banget kok situasinya gimana. Masalah utamanya tuh ya rasa takut tadi, rasa takut yang sangkin gedenya sampai bikin lumpuh. Dan seringnya dia ngumpet di balik alasan-alasan lain. Dan rasa takut ini tuh bentuknya macam-macam. Ada yang takut harus mulai lagi dari nol. Capek kan? Ada juga yang takut gagal, takut diomongin orang. Dan yang paling berat nih, takut kalau ternyata di luar sana, nasibnya lebih parah lagi. Mendingan di sini deh, sengsaranya udah kenal, gitu pikirnya. Nah, gara-gara semua ketakutan itu tadi, pilihan yang paling aman menurut kita adalah bertahan. Akhirnya kamu milih penderitaan yang kamu udah hafal, di tempat yang sebenarnya pelan-pelan, hari demi hari, merusak semangat dan diri kamu sendiri. Tapi percaya nggak, ada loh penjelasan logis di balik semua ini yang kelihatannya nggak logis. Dan jawabannya tuh bukan soal perasaan, tapi justru soal cara kerja otak kita yang paling dasar. Nah, ini dia kuncinya. Otak kita itu pada dasarnya didesain buat survival, buat bertahan hidup. Dan musuh terbesarnya, ketidakpastian. Jadi otak kita itu lebih milih sakit yang udah dikenal daripada bahagia yang belum jelas. Kenapa gitu? Ya karena rasa sakit yang familiar itu setidaknya bisa ditebak. Dan bagi otak, sesuatu yang bisa ditebak itu terasa aman. Makanya, jangan heran kalau ada orang yang betah di kerjaan yang dia benci atau hubungan yang toksik. Itu bukan karena mereka mau ya, sama sekali bukan. Tapi ya karena cuma itu yang mereka tahu. Itulah zona familiar mereka, meskipun nggak nyaman. Oke, tadi kita udah ngomongin soal takut untuk pergi. Sekarang, coba deh kita putar balik cara pandangnya. Gimana kalau kita lihat apa bahayanya kalau kita nggak berani pergi? Coba deh renungin ini baik-baik. Bahaya yang paling besar itu bukan gagal waktu mencoba hal baru. Bahaya yang sebenarnya adalah ketika kamu berhasil bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Karena harga yang harus kamu bayar itu mahal banget. Pertama, kamu kehilangan waktu. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa dibeli lagi. Dan yang kedua, yang lebih parah, kamu pelan-pelan kehilangan diri kamu sendiri. Mimpi-mimpimu, tawamu yang lepas, bahkan binar di matamu. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua, buat kamu, saat ini hidupmu itu lagi ada di mode bertahan atau lagi di mode mengumpulkan nyali untuk berubah? Cuma kamu yang tahu jawabannya.